untuk dimanapun Anda berada. Selamat datang di channel kami dan selamat mendengarkan. PT KB Pharma bekerja sama dengan radio kesayangan Anda mempersembahkan Sandiwara Radio Saur Sepuh, disajikan oleh Procold, obat flu yang dulu dibeli dengan resep dokter, sekarang dapat dibeli bebas di mana-mana, dan Kalpanax, obat penyakit kulit yang ampuh khasiatnya. Diproduksi oleh Haravana Record. Naskah karya Niki Kosasi. Hiasan musik dan sutradara Indra Mahendra. Raden, saya sudah memerintahkan seorang tamtama untuk menghubungi Ki Petinggi agar mengerahkan seluruh kekuatan Kadipaten Rambat. Iya. Pasukan Punggawa Sangkal, bekas pasukan Kadipaten Taruman, sudah bersumpah setia kepada kita. Bagus. Sekarang kami berada di bawah perintah Raden. Baiklah. Tadinya memang aku tidak membutuhkan bantuan satuan pasukan tempur. Tapi sekarang aku berpikir bahwa aku terlalu menurutkan hawa nafsu. Akan mengobrak-abrik Kadipaten Taruman sendirian. Padahal di dalam menumpas sebuah pemberontakan, tidak bisa mengabaikan kekuatan pasukan bersenjata. Maka dari itu, aku akan memanfaatkan kalian. Daulat Raden. Meskipun pasukanmu jumlahnya sedikit, hanya 30 orang. Tapi kalian satuan pasukan khusus. Jadi aku yakin, pasukanmu akan bisa bertempur dengan baik. Saya tanggung, Raden. Kami akan bertempur sebaik-baiknya. Baiklah. Mari kita sekarang bersama-sama memasuki Kadipaten Taruman. Daulat Raden. Dawalah. Daulat Raden. Di waktu pertempuran berkobar, kau jangan jauh dari aku, supaya aku bisa dengan mudah melindungi kamu. Saya tidak ikut perang saja, Raden. Kenapa? Takut? Takut sih tidak. Cuma ngeri. Sama saja, Dungu. Takut sama ngeri itu sama. Soalnya saya sama sekali tidak pernah ikut berperang, Den. Dawalah. Lalu, kalau kau tidak ikut perang, mau kemana? Ya, di sini saja, berkeliwang, menunggu sampai perang selesai. Baiklah. Iya. Tapi harus berhati-hati. Sebab kalau sampai pihak musuh tahu kau temanku, kau bisa celaka. Daulat Raden, saya akan berhati-hati. Iya. Saliwang. Ya. Ayo ikut aku. Di sini aja, ya. Ya. Loh, kamu kemana? Iya. Ke sana. Ke sana kemana? Katanya harus di sebelah sini, di sisi. Ya di sini, di sisi pasukan. Aduh. Telinga kau rusak lagi. Aduh, lah. Di sini bukan di sisi. Saliwang. Ya. Apa kau mau ikut perang? Sana pergi. Kalau mau ikut perang, sana. Coklah. Mana pedangnya? Aduh. Bukan pedang, perang. Sudahlah, Dawala. Jangan dimarahi terus. Semakin gugup. Saliwang tuh. Pendengaran telinganya semakin kacau. Aduh, memang susah punya teman yang telinganya Saliwang. Oh, kita ngomong A, dibilang B. Nah, kalian berdua di sini. Kalau perang sudah selesai, kalian boleh masuk ke Kadipaten, mencari aku, atau juga aku yang ke sini. Daulat Raden. Ayo Punggawa Limpas, berangkatkanlah pasukan. Siaga. Pasukan! Maju! Daulat Kanjeng Adipati Denawa. Sini cepat, Watar. Celaka Kanjeng Adipati. Celaka? Si Rombal dan 4 orang kawanannya roboh. Roboh? Ya. 5-5-nya terkapar di tanah. Tidak bangun-bangun lagi. Oh, ternyata 5 orang tokoh hebat dari pesisir barat itu
tidak ada apa-apanya. Mereka dapat dikalahkan oleh Raden Bentar. Raden Bentar sangat dikjaya, Kanjeng. Iya, dulu dia tidak ada apa-apanya. Hanya pandai ilmu sastra. Sekarang sudah bisa menguasai ilmu kedikjayaan. Bahkan makin hari mengalami kemajuan yang sangat pesat. Bukan tidak mustahil. Pada akhirnya, dia akan bisa menyamai kehebatan ayahnya, Tuanku Brahma. Daulat, Kanjeng. Setelah mengalahkan si Rompal dan kawan-kawannya, Raden Bentar terus menuju ke sini. Benar, Kanjeng. Dikawal oleh satuan pasukan khusus dari Kadipaten Rambat. Apa? Pasukan Kadipaten Rambat? Benar, Kanjeng. Bahkan pasukan Punggawa Sangkal Taruman ikut bergabung dengan mereka. Apa kau bilang? Pasukan Punggawa Sangkal Taruman? Betul, Kanjeng. Setelah dikalahkan oleh pasukan Kadipaten Rambat, dia berpihak pada mereka. Peparat? Pengkhianat! Aku penggal leher Punggawa pengkhianat itu. Mereka sedang bergerak memasuki kota Kadipaten, Kanjeng. Baik. Kerahkan seluruh kekuatan pasukan perang Kadipaten Taruman. Hancurkan mereka. Lihat, Raden. Pasukan Taruman jumlahnya besar sekali. Jauh berlipat ganda dari kekuatan kita. Jangan berkelompok, tapi menyebar. Baik, Raden. Menyebar! Kanjeng Adipati. Arya Dungko, kemarilah. Kanjeng Adipati, pertempuran sudah berkorbar di gerbang kota sebelah barat. Aku tahu. Sebaiknya Kanjeng Adipati menyembunyikan diri. Menyembunyikan diri? Kenapa? Ingat, Kanjeng Adipati, Raden Bentar seorang yang cerdik dan sangat dikjaya. Dia bisa memanfaatkan kesempatan dalam kesempitan. Maksudmu, dia menyusup ke sini untuk menangkap aku? Benar. Arya Dungko, jangankan manusia, seekor semut tidak akan bisa menembus penjagaan yang sangat kuat. Sekali lagi, saya katakan, Raden Bentar sangat dikjaya. Dengan ilmu kedikjayaan tingkat tinggi, dia bisa menembus penjagaan yang ketatnya seperti apapun. Dan dia akan sangat berbahaya bagi keselamatan Kanjeng Adipati. Baiklah, aku harus bersembunyi di mana? Terserah, Kanjeng. Pokoknya yang aman. Baik. Raden, kami sudah mengerahkan segala kemampuan. Tapi pasukan musuh terlalu banyak. Datang terus, bergelombang. Makin lama makin banyak. Iya, aku melihatnya. Lalu, bagaimana sebaiknya, Raden? Mundur. Mundur? Iya, jangan memaksakan diri atau gelap mata, lalu berbuat nekat. Kita harus mengukur kekuatan musuh dengan kekuatan kita sendiri. Kalau tidak kuat, jangan dipaksa. Lebih baik mundur. Baik, Raden. Mereka mundur. Kejar! Ayo kejar! Raden, mereka terus-menerus mengejar-ngejar kita, Raden. Mundur ke arah utara. Masuk ke dalam hutan. Baik, Raden. Pasukan! Ikuti aku! Bangsat! Mereka masuk ke dalam hutan. Kejar terus! Kejar!
Nah, sekarang kita sudah berada di dalam hutan. Iya, hutan ini sangat lebat dan rapat, Raden. Kita bisa berlindung dari kejaran musuh. Iya. Tapi pasukan Taruman itu benar-benar ingin membinasakan kita, Raden. Mereka juga masuk ke dalam hutan ini mencari kita. Malah itu lebih bagus, bukan? Oh, maksud Raden? Di dalam hutan yang lebat dan rapat seperti ini, kita bisa melakukan perang kucing-kucingan. Menyerang mereka secara tiba-tiba, lalu menghilang kembali. Ya, benar, Raden, benar. Keadaan hutan yang seperti ini sangat menguntungkan bagi kita yang jumlahnya sedikit. Kita bisa mengintai pada mereka, tapi mereka akan sulit mengintai kita. Iya, baik, Raden. Segera saya atur anak buah saya. Iya. Tidak ada. Keparat. Mereka berteriak-teriak nantang kita. Tapi begitu didatangi tidak ada. Itu di sebelah sana. Sebelah sana. Cari. Setan. Mereka ada di mana-mana. Di sekeliling kita. Mereka memecah kekuatan dalam bagian-bagian kecil untuk mengacaukan kita, Punggawa. Baik. Pasukan dibagi. Dibagi pasukan dibagi. Bagi menjadi 4 bagian. Dibagi pasukan. Cari pasukan gila itu ke segala arah. Mari kita cari. Ayo. Cari. Kau lihat, Punggawa Limpas. Siasat kita yang pertama berhasil dengan baik. Mengacaukan perhatian mereka. Betul, Raden. Mereka membagi kekuatan dalam satuan-satuan kecil, disebar ke segala arah untuk mencari kita. Inilah yang kita harapkan. Kita segera bisa menjebak bagian-bagian itu satu persatu. Baik, Raden. Nah, sekarang tidak terdengar lagi mereka berteriak-teriak. Pasti mereka ketakutan karena kita membagi kekuatan yang disebar kemana-mana. Iya, ruang gerak mereka menjadi sempit. Di sebelah sana ada yang menjerit-jerit. Yang bergerak di sebelah sana bagian pasukan kita. Regu 3, Punggawa. Mungkin mereka bertemu dengan pasukan Rambat. Ayo kita lihat. Ya. Mayat berserakan. Mayat-mayat ini pasukan kita. Bagian Regu 3. 10 orang. Semuanya tewas. Bangsat. Anak buah kita dibantai oleh mereka. Wah, pasti mereka tidak jauh dari sini. Ayo cari. Ya, kita ikuti jejaknya. Nah, ada yang menjerit-jerit lagi. Di sebelah sana itu. Ayo cepat ke sana. Regu 1. Ya, Regu 1. 10 orang anggota Regu 1. Semuanya mati. Bergelimpangan di sana-sini. Nasib Regu 1 sama dengan Regu 3. Menjadi korban keganasan pasukan Rambat. Keparat. Mereka membokong. Iya. Saat anak buah kita sedang lengah, mereka menyerang. Ngecut mereka memang. Sekarang mereka bersembunyi. Tidak berani muncul secara terang-terangan. Mereka kucing-kucingan. Awas. Kalau ketemu aku habisi mereka. Tak satu pun aku biarkan hidup. Semuanya aku bantai. Bangsat. Sekarang Regu 2 yang jadi korban. Iya. 10 orang anggota Regu 2 semuanya tewas. Sekarang Regu 4 yang jadi korban. Regu 4. Keparat. 10 orang anggota Regu 4 semuanya terkapar tanpa nyawa. Punggawa Batar. Apa? Ini tidak bisa dibiarkan, Punggawa. Sedikit demi sedikit pasukan kita dicicil. Lama-lama bisa habis. Dan pada akhirnya kita sendiri pasukan inti yang akan dicicil. Setan alas. Mereka melakukan perang kucing-kucingan. Ya, mereka pintar memanfaatkan keadaan hutan yang lebat ini, yang sangat menguntungkan bila memakai siasat perang kucing-kucingan. Korban dari pihak kita terlalu banyak, Punggawa. Lebih baik kita mundur keluar dari hutan ini. Baik. Perintahkan pasukan mundur. Baik. Pasukan, mundur! Mereka mundur! Mereka mundur! Akhirnya mereka kewalahan. Perang kucing-kucingan yang kita jalankan. Iya, mereka tinggal separuh. Iya, mereka menderita kerugian yang sangat besar.
Pasukan yang kuat dan besar itu telah kehilangan setengah dari kekuatannya. Sekarang bagaimana, Raden? Apakah kita gempur saja sekaligus supaya cepat tuntas? Jangan terburu nafsu, penggawa Limpas. Daulat, Raden. Meskipun mereka telah kehilangan separuh kekuatan, tapi masih tetap berada di atas kekuatan pasukanmu. Benar, Raden. Tapi mudah-mudahan pasukan bala bantuan segera datang. Pasukan bala bantuan? Iya, betul, Raden. Pasukan bala bantuan Kadipaten Rambat. Kau yang minta? Iya. Saya memerintahkan seorang tamtama pulang ke Kadipaten Rambat untuk menghubungi petinggi Panukas supaya mengerahkan seluruh kekuatan pasukan perang dan langsung menyerbu Kadipaten Taruman. Bila demikian, sebaiknya kau dan pasukanmu tetap bersiaga di sini sampai pasukan bala bantuan itu datang. Daulat, Raden. Dan mudah-mudahan mereka datang sebelum pasukan Taruman yang sedang mundur itu sampai di kota, sehingga tidak sempat menyusun kekuatannya kembali. Betul, Raden. Kalau begitu, aku sudah bisa meninggalkan kau dan pasukanmu. Raden, mau kemana? Aku mau menyusup ke dalam kota untuk meringkus Adipati Denawa di Kadipaten Taruman. Apa tidak berbahaya, Raden, kalau Raden bergerak sendirian? Memang sangat berbahaya kalau seluruh kekuatan pasukan Kadipaten Taruman berada di dalam kota. Tapi pada saat ini, pasukan itu sedang berada jauh di luar kota, sehingga mereka tidak akan bertemu dengan aku, karena aku akan bisa lebih dulu sampai ke dalam kota sebelum mereka sampai. Tapi Ya. Sebaiknya Raden berhati-hati. Ya. Ya. Bukan main. Raden Bentar bisa bergerak cepat sekali. Dia melesat dan berkelebat. Dalam sekejap mata sudah tidak kelihatan. Apa yang dibicarakan orang-orang bahwa Raden Bentar memiliki ilmu yang tinggi memang benar, bukan berita bohong. Karena aku sudah melihat dengan mataku sendiri. Arya Dungkul. Iya, ada apa, Adipati Denawa? Sudah tengah malam begini. Kenapa pasukan kita belum kembali? Iya ya, seharusnya mereka sudah kembali. Apakah mereka menemui kesulitan? Tidak mungkin menemukan kesulitan. Sebab bukankah sudah menang? Benar. Pasukan Rambat yang datang menyerang kita itu berhasil dipukul mundur oleh pasukan kita dan terus dikejar. Jadi saat ini pasukan dari Kadipaten Rambat itu pasti sudah dapat dihancurkan. Sebenarnya tidak perlu dikejar. Sebab siapa tahu hal itu merupakan jebakan. Jebakan? Ya. Mereka sengaja mundur untuk memancing pasukan kita agar keluar dari dalam kota. Lalu di luar kota sudah menunggu pasukan Kadipaten Rambat dalam jumlah berlipat ganda untuk menghancurkan pasukan kita. Nah, kalau memang demikian, sekarang juga kita perintahkan Punggawa Angkin mengerahkan seluruh kekuatan pasukan perang agar diberangkatkan keluar kota untuk membantu pasukan Punggawa Watar yang sedang mengejar pasukan musuh. Ya. Aku rasa demikian lebih baik. Hei, ada apa itu di luar? Beberapa prajurit pengawal ribut-ribut seperti sedang bertengkar. Iya, bertengkar dengan siapa? Apakah ada yang ingin bertemu dengan Adipati? Tapi ditahan oleh regu pengawal. Namun orang itu memaksa. Lalu telah terjadi pertengkaran. Rumah ini, rumah persembunyian yang sangat dirahasiakan. Jangankan orang luar, para pejabat kadipaten sendiri tidak ada yang tahu aku berada di sini. Lalu regu pengawal khusus yang menjaga rumah persembunyian ini ribut dengan siapa? Hah? Pintu didobrak. Siapa itu? Ke barat. Mana si Bentar? Jagat Lumampa. Jagat Lumampa. Mana si Bentar, ha? Aku pecahkan kepalanya. Sabar, sabar. Tenang, tenang. 5 orang muridku dibunuh oleh si Bentar. Aku tahu, tapi silakan duduk dulu. Selamat datang, Jagat Lumampa. Kami senang sekali kau cepat datang. Kau pasti murka dan ingin segera membalas kematian 5 orang muridmu yang tewas dibunuh oleh Bentar. Mana dia sekarang? Kemarin dia datang bersama pasukan dari Kadipaten Rambat.
tapi berhasil dipukul mundur. Jadi mungkin sekarang ini masih berkeliaran di daerah pinggiran kota. Aku cari dia. Tidak perlu dicari, tidak perlu dicari, tidak perlu dicari. Siapa tadi yang bicara? Wah, suaranya terdengar sangat jelas dan bergema, tapi orangnya tidak kelihatan. Aku, Raden Bentar. Raden Bentar. Raden Bentar, tunggu kau di situ. Aku bunuh kau. Wah, Jagat Lumampah benar-benar sangat dendam pada Bentar. Sekali genjot, dia berkelebat keluar memburu Raden Bentar. Celaka. Raden Bentar sudah menyusup ke sini. Dia pasti mau menangkap aku. Dia benar-benar hebat. Bisa menembus penjagaan yang ketat. Jagat Lumampah, tokoh sakti dari wilayah barat itu memang sangat dijaya. Tapi belum tentu dia bisa menang melawan Raden Bentar. Kita lihat saja nanti hasilnya bagaimana. Lebih baik kita pergi dari sini. Kemana? Ke pendopo Kadipaten. Menyuruh pasukan untuk menghalau Raden Bentar. Kalau Jagat Lumampah kalah. Iya, baik. Setan, kau harus mati. Menebus kematian 5 orang muridku. Ke-5 orang muridmu membela yang salah. Kalau kau mau menuntut balas, berarti kau membenarkan perbuatan yang salah. Persetan. Iya. Boleh juga tenaga dalam kau, anak muda. Lumayan saja. Berdebah. Masih tahan juga. Baik. 2 kali percobaan sudah cukup. Sekarang kau harus mati. Dia pasti mau mengeluarkan ilmu yang mematikan. Karena benar-benar mau membunuh aku. Sebab dia sangat murka. 5 orang muridnya terbunuh. Baik. Aku tahan dia dengan ajian tapak seketi. Edan, tidak mungkin. Tidak mungkin. Anak itu pasti mati. Dia pasti mati. Sebab aku mengeluarkan ajian Tigeni. Tapi dia tidak apa-apa. Tetap berdiri dengan tegap. Aku yang terlempar. Perutku mual. Aku mau muntah. Ayo, Jagat Lumampah. Keluarkan lagi kehebatan kau. Aku tidak boleh kalah. Aku tidak boleh kalah, malu. Aku tokoh nomor 1, masa kalah oleh pemuda hijau. Kurang ajar. Dia tidak boleh bikin aku malu, dia harus mati. Aku keluarkan ilmu andalanku yang terakhir, ajian guna tuba. Dia pasti akan mengeluarkan ilmu yang lebih tinggi lagi. Baik. Aku tahan dia dengan ajian tapas laksa. Jagat Lumampah terjungkal. Ternyata dia tidak sehebat dengan apa yang digembar-gemborkan orang. Hah? Apa itu? Gila. Pasukan Kadipaten Taruman mau menyerang aku. Itu dia. Serang. Datang lagi. Pasukan yang baru datang itu jumlahnya lebih besar dari yang tadi.
Itu pasukan Kadipaten Rambat. Ya, benar. Rupanya mereka sudah datang dan berhasil masuk menyerbu ke dalam kota. Raden Bentar! Punggawa! Raden tidak apa-apa? Tidak. Syukurlah. Pasukanmu yang menyerbu itu pasukan bala bantuan? Betul, Raden. Pasukan bala bantuan dari Kadipaten Rambat datang tepat pada waktunya. Kami berhasil menghancurkan pasukan yang mengejar-ngejar kami ke hutan itu, Raden. Dan sekarang kami juga berhasil menyerbu masuk ke dalam kota. Bagus. Pimpin terus pertempuran. Aku mau mencari Adipati Denawa. Baik, Raden. Raden, kami berhasil dengan gemilang. Dalam waktu yang tidak terlalu lama, pasukan Taruman bertekuk lutut, Raden. Sehingga Kadipaten Taruman ini sudah dapat kami kuasai seluruhnya. Iya, bagus. Lalu, bagaimana dengan Raden? Apakah Adipati Denawa dapat diringkus? Dugaanku benar, bahwa dia sudah melarikan diri. Melarikan diri? Benar. Aku sudah menjelajahi seluk-beluk Kadipaten ini, tapi dia tidak ada. Sudah jelas, dia melarikan diri. Macut. Sekarang, kumpulkan para pejabat Kadipaten Taruman yang menyerah. Aku mau memberikan pengarahan. Daulat, Raden. Daulat, Raden. Sekarang juga, kau berangkat ke ibu kota kerajaan Madangkara. Sampaikan surat ini kepada Prabu Wanapati. Daulat, Raden. Dan kau petinggi. Daulat, Raden. Untuk sementara, kau yang menjadi adipati di sini, sampai menunggu keputusan dari Prabu Wanapati. Daulat, Raden. Baik. Sekarang juga, aku berangkat mencari Adipati Denawa. Kita sudah sampai di kaki Gunung Katon. Apakah kita sudah berada di wilayah Wetan? Wah, sudah banget Dawala. Sejak 10 hari yang lalu, kita menempuh perjalanan. Kita sudah lama berada di wilayah Wetan. Oh. Di depan kita ada jalan bersimpang 2. Kalau lurus menuju ke Tambilan, jadi kita harus belok mengambil jalan yang ke kanan. Kenapa harus ke kanan, Raden? Sebab jalan yang belok ke kanan itu menuju ke Blambangan. Blambangan? Iya. Dari Blambangan agak mudah menyeberang ke Bali. Lagi pula di Blambangan, aku punya kerabat dan sanak kadang yang bisa aku mintai tolong memberi kita sebuah perahu layar yang baik untuk kita pergunakan berlayar menuju ke Bali. Iya. Ayo Seliwang, kau berpacu di depan. Papan? Untuk apa mencari papan? Aduh. Ih, dari tadi diam saja, sekalinya ngomong ngaco aja loh. Bukan disuruh mencari papan. Kau berpacu di depan. Oh, pacuan kuda. Ya, pacuan kuda. Loh, ya lah. Tidak apa, hampir mirip lah. Nah, Dawala, Saliwang, kita sudah sampai di ibu kota kerajaan Blambangan. Ramai juga ya? Kotanya besar ya. Ada perahu? Iya. Kita mau ke Bali kan? Oh, itu. Dari sini ke pantai pelabuhan tidak jauh. Tapi aku ingin mampir dulu ke bekas rumah Paman Ganggadara. Mampir? Iya. Kita memang sedang memburu waktu. Tapi rasanya tidak enak. Kalau sudah sampai di Blambangan, tidak singgah ke bekas kampung halaman Kak Garnis dan Paman Ganggadara. Dan kalau bisa, mengunjungi rumah Widura. Ya, terserah Aden lah. Saya mah ikut saja. Ya, ayo. Jalan terus ke pinggiran kota. Ke pinggiran kota? Iya. Tempat tinggal Paman Ganggadara, tidak di dalam kota.
melainkan di pinggiran kota. Iya. Nah, inilah Kampung Pilang. Tanah tumpah darah kakakku. Raden punya kakak? Iya, kakakku perempuan. Namanya Garnis. Kumis. Bukan kumis Saliwang, tapi Garnis. Oh, kalau saya sudah dicukur kok. Apanya yang dicukur? Kumis. Aduh. Susah. Garnis kok jadi kumis lah. Kamu juga tidak punya kumis seperti perempuan. Iyalah. Tidak punya kumis kok marah. Terserahlah. Aden. Ya. Apa Aden berasal dari Kampung Pilang ini? Tidak. Aku asli orang Madangkara. Kasihan. Kok kasihan? Memangnya kenapa Saliwang? Raden orang sengsara. Saliwang, aku bukan orang sengsara, tapi orang Madangkara. Oh iya, sebatang kara. Tapi kan udah Aden, udahlah. Biarkan saja si Saliwang mau bicara apa. Kalau telinganya sedang parah seperti itu, sukar diperbaiki. Nanti juga baik sendirilah, Aden. Kamu kok marah-marah melulu sih? Melulu marah? Apa? Marah. Marah melulu marah. Apa maksudnya? Iya, begitu. Bingung aku lah. Alah, sudah Den. Kita ngobrol saja berdua. Biarkan si Saliwang ngomong sendiri lah. Jangan begitu, Dawala. Kasihan. Saliwang sudah jadi sahabat kita. Baik atau buruk, bagus atau jelek, dia tetap sahabat kita. Betul, Den. Tapi telinganya itu sering rusak, jadi sering mengganggu. Tidak apa. Sebab tidak selamanya pendengarannya terganggu. Karena sering juga ada kebenarannya. Iya. Terjadi kemelut dalam sebuah perang besar. Kami sekeluarga mengungsi. Di dalam pengungsian, kami terpisah. Aku dan ibuku